Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi materi kami tentang public relation. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya serta memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sultanto Ahmad, 065 2020 0003 sebagai moderator. Dan perkenalkan rekan-rekan saya yang akan membawa materi yaitu Faisal Erwin 065 2020 0001, Iqbal 065 2020 0040, dan Asriadi 065 2020 0074. Oke, untuk itu langsung saja saya akan mempersilahkan rekan saya Faisal Erwin untuk membawakan materinya. Kepada Faisal Erwin, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan public relation. Yang pertama itu pengertian dan konsep public relation. Di dalam modul ini banyak ragam pengertian tentang public relation yang diberikan oleh para ahli. Salah satunya itu dengan pandangan perspektif yang diakui Robert pada tahun 1997 menyatakan bahwa perbedaan dan pengertian diakibatkan oleh beberapa perspektif atau tahapan-tahapan dan penerapannya. Pada bagian lain, Riley mengungkapkan bahwa keberadaan public relation bukan hanya menjelaskan tugas promosi, namun lebih dari itu, memiliki juga bentuk atau makna mengevaluasi publik, mengevaluasi kebijakan, dan respon publik. Riley mengakui bahwa keberadaan public relation bukan hanya menjelaskan tugas-tugas promosi, di mana itu program ASI yang mendapat dukungan dan bantuan publik. Konsep penting seperti karakteristik atau fungsi bidang pekerja maupun alat yang menggunakan public relation dalam beraktivitas. Yang pertama itu tujuan public relation menurut Krianto antara lain membangun pemahaman antar perusahaan dengan publik, membangun citra korporat, menjelaskan program SCR, membentuk opini publik, dan membentuk goodwill dan kerjasama. Fungsi public relation menurut Krianto pada tahun 2012 yaitu memelihara komunikasi, memelihara perilaku, memelihara komunikasi yang harmonis antar perusahaan. Ruang lingkup kerja yang dikatakan Krianto pada tahun 2012 diuraikan dengan singkatan jembatan keledai sebagai pensil, yakni public relation, event, news, communication, influence, identitas media, law, dan social investment. Bagian B, kualifikasi sumber daya manusia public relation. Robert S. Gold 1992 merupakan beberapa item mampu
yang harus diikuti seorang pelaku public relation, antara lain itu RES atau perilaku, planning, evaluasi, counseling, process relation, news, lead writing, fotografi, inverter, dan annual report. Masuk abad ke-21 yang ditandai dengan perkembangan teknologi, komunikasi, maka tugas dan fungsi humas menyesuaikan. Karena itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pro menjadi perubahan atau penambahan atau bahkan tekanannya. Beans Bros pada tahun 2013 menyatakan beberapa kemampuan di web milik oleh seorang pria, yakni menyusun, yang kedua audiones release, yang ketiga media list, selanjutnya mediators, news media, newsletter, public survey, press pack atau video news, web styles. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah tadi presentasi dari rekan saya Faisal Erwin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Iqbal. Kepada rekan saya Iqbal, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu bagian C, struktur organisasi. Posisi-posisi bagian tertentu dalam organisasi. Bagian yang dianggap penting oleh manajemen biasanya akan diletakkan di atas. Masuk dalam top manajemen, posisi yang di atas dalam struktur itu sekaligus menunjukkan besarnya kekuasaan. Bagian tertentu dalam organisasi yang banyak diletakkan di tengah dapat menunjukkan bahwa organisasi menekankan pada pentingnya peran atau mediasi. Banyak bagian yang tugasnya menghubungkan antara arus bawah ke atas. Hal itu bisa disebabkan karena diversifikasi pekerjaan yang banyak, sehingga membutuhkan pengaturan lalu lintas pekerjaan dari bawah ke pusat. Keberadaan institusi public relation. Ada yang menempatkan public relation di level kepala subbagian, kepala bagian, dan level di bawahnya lagi. Bila disetarakan dengan eselon selevel dengan eselon 4. Tanggung jawab public relation ada di level tengah. Hanya sedikit korporasi yang garis komandonya langsung ke puncak pimpinan. Contoh posisi public relation yang lebih dekat dengan top manager. Public relation berada langsung di bawah presiden atau CEO. Konsekuensinya, public relation masuk dalam proses organisasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, public relation memiliki peran yang sangat penting dalam menyuplai masukan-masukan dalam menyusun perencanaan organisasi, program aksi strategis, sampai kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-formal. Bila posisi public relation demikian tinggi karena tugas-tugas yang diberikan, maka ia juga memiliki kewenangan-kewenangan untuk merealisasikan tujuan organisasi. Contoh struktur organisasi yang menempatkan organisasi public relation di level bawah. Akses humas untuk sampai kepada presiden, direktur harus melampaui 3 level, yakni 2 level direksi dan 1 level manajer.
Dengan jarak yang begitu panjang membuat public relation juga jauh dari top manajemen. Hal ini memungkinkan organisasi kehilangan penghubungan yang efektif. Daya endus PR terhadap problem perusahaan baik yang manifest atau yang tampak atau yang non-manifest atau yang tersembunyi disia-siakan oleh top manajemen sebagai input dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, manajemen acap kali mengambil keputusan berdasarkan masukan yang salah. Bagian D. Krisis Public Relation. Pengertian krisis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan PN Balai Pustaka, kata krisis mengandung dua arti, yakni yang pertama yaitu kemelut dan yang kedua adalah keadaan genting. Kata kemelut menggambarkan suatu keadaan atau situasi yang tidak menyenangkan dalam konteks komunikasi. Situasi kemelut minimal mengindikasikan yang pertama adanya saling pendapat yang tajam dan tidak menunjukkan adanya iktikat atau usaha saling memahami satu sama lain atau mutual understanding. Masing-masing pihak dalam proses komunikasi tersebut justru saling mencari kesalahan satu sama lain. Yang kedua, masing-masing pihak tidak lagi melihat sisi positif atau maksud baik dari komunikasi, sebab komunikasi hanya digunakan sebagai instrumen untuk merendahkan posisi lawan. Yang ketiga, sebagai akibat komunikasi yang asimetris, itu mengakibatkan baik komunikator maupun komunikan sama-sama merasa bahwa dirinya yang paling benar, paling penting, dan paling berhak atas segala sesuatu. Krisis kehumasan dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang, antara lain yang pertama sudut pandang keorganisasian, yakni ketika institusi kehumasan tidak mampu menjalankan fungsi kehumasan secara efektif. Yang kedua sudut pandang pencitraan. Citra organisasi adalah kesan organisasi yang berkembang dalam benak orang lain atau publik. Citra positif akan diikuti dengan simpati dan sebaliknya citra negatif akan menimbulkan a priori. Sudut pandang fungsi dan tugas humas. Fungsi humas menurut Kriyantono antara lain yang pertama memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya. Yang kedua, melayani kepentingan publik dengan baik. Yang ketiga, memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik. Proses menangani krisis. Dalam persiapan untuk keadaan darurat atau krisis, praktisi harus secara umum menyadari 4 aspek dari model proses. Meskipun penggunaannya dalam bentuk hubungan masyarakat ini mungkin terbatas, mengingat kecepatan peristiwa yang terjadi. 5 langkah siklus. Yang pertama, mereka mengelola isu yang relevan dengan organisasi untuk mencegah krisis. Yang kedua, mereka bersiap untuk menangani krisis melalui perencanaan, pengaturan, krisis kebijakan komunikasi, pelatihan, dan persiapan. Yang ketiga, mereka berusaha untuk mencakup ruang lingkup krisis untuk meminimalkan bahaya bagi organisasi. Yang keempat, mereka membantu pemulihan organisasi dari krisis dan membangun kembali reputasi organisasi. Yang kelima, mereka menganalisis krisis untuk pelajaran penting yang dapat membantu mencegah krisis berjangka dari dampak organisasi. 4 langkah menitik beratkan. Langkah yang pertama, menitik beratkan bagaimana public relation mengelola isu yang relevan untuk mencegah krisis. Public relation harus mampu merumuskan sejumlah isu yang selalu dianggap penting oleh publik. Langkah yang kedua, menitik beratkan pentingnya perencanaan ketika krisis datang. Hayes merekomendasikan agar perencanaan selalu didasarkan pada hasil penelitian atau research. Dengan penelitian, problem krisis dapat dipetakan dengan objektif, sehingga solusi yang diambil juga lebih tepat atau presisi. Langkah yang ketiga, menitik beratkan pada upaya mendata macam krisis dan intensitasnya. Sangat mungkin antara satu macam dengan macam yang lain sebetulnya berasal dari satu macam krisis dan mengakibatkan berbagai macam krisis. Dengan demikian dapat diketahui taksonomi krisis, mana akarnya,
batang, ranting, daun, ataupun buahnya. Dengan krisis yang baik harus menghujam ke akarnya. Langkah yang keempat, menitik beratkan pada membangun reputasi untuk menyembuhkan krisis. Reputasi identik dengan nama baik. Nama baik terbentuk karena beberapa hal seperti kredibilitas atau dapat dipercaya. Karena organisasi tidak pernah berbohong atau mengingkari janji kualitas produk yang dapat diandalkan. Etika kerja dan organisasi terjaga baik dalam pelayanan, kerjasama atau networking dengan instansi yang memiliki kredibilitas dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Oke, itulah tadi presentasi dari rekan saya Iqbal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Asriadi. Kepada saudara Asriadi saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu fungsi dan tugas public relation, yaitu suatu yang berhubungan dengan lainnya dengan suatu yang tergantung pada lainnya. Sebagian contoh, fungsi busi adalah untuk pembakaran. Pembakarannya menyebabkan atau berhubungan dengan pembakaran yang menghasilkan tenaga, dan dengan tenaga bisa menimbulkan gerak. Pembakarannya tergantung pada suplai bahan bakar, kualitas bahan bakar, dan kualitas alat pembakarannya. Itu fungsi keorganisasian, yakni ketika institusi kehumasan tidak mampu menjalankan fungsi kehumasan secara efektif, dapat membagi fungsi humas menjadi dua, yaitu satu fungsi petunjuk, dua fungsi eksekutif. Disebut dalam kondisi krisis ketika humas tidak mampu lagi memproduksi pesan yang dapat menjadi petunjuk bagi publiknya untuk mengambil keputusan yang tepat. Kedua, yaitu proses menangani krisis, yaitu mengemukakan dalam persiapan untuk keadaan darurat atau krisis. Praktis harus secara umum menyadari 4 aspek dari model proses, meskipun penggunanya dalam bentuk hubungan masyarakat ini mungkin terbatas mengingatkan kecepatan peristiwa yang terjadi, yaitu satu, mengelola isu yang relevan dengan organisasi yang mencegah krisis. 2. Mereka bersiap untuk menangani krisis melalui perencanaan, pengaturan krisis, kebijakan, komunikasi, pelatihan, dan persiapan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi presentasi dari rekan saya Asriadi, sekaligus menutup presentasi pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.